Nah, latar belakang sejarahnya, Yosia itu adalah seorang raja yang makmur. Ia punya 4 anak. Anaknya itu ini. Kalau ketemu silsilah anak-anaknya Yosia, di kitab Tawarik dicatat, di kitab Raja-Raja, tapi urutan yang dicatat itu bukan urutan lahir. Itu urutannya tuh bukan urutan lahir ya. Jadi kalau pengen tahu urutan lahirnya, itu harus benar-benar tahu umur berapa dia naik tahta, berapa lama ia memerintah. Nah, itu semua udah disusun oleh penulis buku, jadi teman-teman bisa langsung lihat di situ. Urutan lahirnya itu adalah Yohanan, Elyakim, Salum, sama Matanya. Ini 4 anaknya. Waktu sedang jaya-jayanya, Yosia sedang jaya-jayanya, itu terjadi perang antara Mesir dan Babel. Kalau lihat di Alkitab ya. Oh ya, ini nanti yang jadi raja menggantikan Yosia itu Salum. Nah, kalau baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 29, dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido, segera sesudah ia melihatnya. Nah, ini terjemahan Indonesianya salah. Harusnya raja Mesir itu pergi membantu Asyur, karena Asyur itu lagi diserang oleh Babel. Jadi Yosia maju untuk intervensi, tapi ketika Firaun lihat dia, akhirnya dia dibunuh. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Ketika Yosia mati, anak ketiga Salum itu diangkat menjadi raja. Yang rakyat. Jadi rakyat negeri itu yang jemput. Yoahas itu nama lain dari Salum. Jadi ketika papanya mati, rakyat yang sepakat untuk menjemput anak ketiga, mengurapi dia untuk jadi raja. Nah, arti nama Salum itu dari kata Salem, damai atau aman. Kalau Yoahas itu arti namanya Tuhan menggenggam atau Tuhan menopang. Nah, ketika rakyat memilih anak ketiga untuk jadi raja, artinya harapan bangsa itu menurut rakyat ada pada Yoahas. Kita mungkin bisa menduga bahwa menurut pandangan rakyat, Yoahas ini pasti unggul dibandingkan saudara-saudaranya, mungkin memiliki kemampuan. Rakyat lihat, wah, ini Salum ini bisa nih. Nah, jadi, tapi kalau kita baca di 2 Raja-Raja 23 ayat 32, ia dicatat ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Alkitab menilai pemerintahan Yoahas sebagai berikut. Nabi Yeskiel mengumpamakan Raja Yoahas seperti ini. Kalau baca di Yeskiel 19, dari ayat 1, hai ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel. Ayat 3-nya, ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda, ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ini menggambarkan pemerintahan Salum yang dianggap sebagai seorang singa muda, tapi yang dia terkam malah manusia. Akhirnya apa? Bangsa-bangsa menyerukan singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Ini cerita tentang Salum. Salum itu ditangkap dan dibawa ke Mesir. Jadi pada tahun 608, jadi dia naik tahta itu tahun 609, tapi di akhir 609. Jadi sebenarnya dia itu hanya memerintah 3 bulan, tapi sempat ganti tahun. Nah, Firaun Neko tuh nggak suka sama dia, jadi Firaun Neko tangkap dia dan buang dia. Selain tangkap dia Firaun Neko tuh kasih rakyat denda, pajak 100 talenta perak sama 10 talenta emas. Ini bisa dibaca di 2 Raja-Raja 23 ayat 33.
Akhirnya dia diangkut ke Mesir, dibawa ke Mesir. Hanya dalam 3 bulan, Alkitab catat dia sangat jahat. Tukang terkam kemana-mana. Nah, kekuatan dan kemampuan yang unggul itu tidak dipergunakannya dengan benar. Hikmat dia atau kemampuan dia yang dinilai benar itu dia pakai sembarangan. Kadang-kadang seorang manusia itu ya ketika dia merasa dirinya lemah, dan ketika dia merasa dirinya kuat, sifatnya itu berbeda. Orang merasa dia hebat, atau makin seorang merasa dia pintar, atau berhikmat, atau ngerti banyak hal, makin dia kuat, sebenarnya makin dia pegang kepada Allah. Kalau dicatat di 1 Korintus 15, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Harusnya itu kan seperti itu. Nah, ketika Yoahas menangkap suatu nubuat, sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Sesuai nubuat itu dicatat di Alkitab, kalau baca di catatan Yosefus, mati dia, mati dan mayatnya dibuang ke jalan. Nah, sesuai nubuat itu dia mati, dan kemudian yang diangkat untuk menggantikan dia itu kakaknya. Nah, tadi kan dia anak ketiga. Mesir datang, Mesir tangkap dia, dan Mesir angkat kakaknya. Kakaknya itu yang kedua, Elyakim. Elyakim ini, kalau kita baca di Alkitab, diganti namanya jadi Yoyakim. Kita baca ya. Firaun Neko mengangkat Elyakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia. Ayahnya menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Jadi, kalau baca ayat ini ya, harusnya tuh Firaun itu mengangkat Yakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yoahas. Harusnya kan begitu kan. Tapi ditulis menggantikan Yosia. Jadi dari sudut pandang orang Mesir, mereka sama sekali nggak mengakui pemerintahan dari Yoyakim. Pemerintahan dari Yoahas. Dia sama sekali nggak mengakui. Setelah Yosia, langsung si Elyakim ini. Nah, arti namanya itu Allah membangkitkan. Elyakim itu Elohim kan, Allah membangkitkan. Diganti jadi Yoyakim. Jadi Tuhan membangkitkan. Jadi mirip sih. Kalau baca di Yeremia 27 ayat 1, ditulis pada permulaan pemerintahan Zedekia. Nah, Alkitab bahasa aslinya itu bukan pemerintahan Zedekia, tapi pemerintahan Yoyakim. Ini ya, Yoyakim. Nah, jadi pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Yeremia memberikan peringatan pertama. Isi peringatannya itu seperti ini. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kup Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan. Sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Nah, ini peringatan pertama. Jadi, ibaratnya tuh ketika Yoyakim jadi raja, dia baru dilantik nih. Tiba-tiba ada satu nabi, namanya Yeremia, datang kasih peringatan. Tuhan pilih Babel.
dan semua orang harus takluk sama Babel. Kalau nggak takluk, maka akan kuhukum pakai pedang. Kalau nggak mati pakai pedang, pakai kelaparan. Kalau nggak mati pakai kelaparan, pakai penyakit sampar. Tapi dalam sudut pandang Yoyakim, kenapa aku harus menyerah ke Babel? Yang ngangkat aku Mesir. Dan Mesir itu negara yang kuat. Dan sampai sekarang mereka masih perang sama Babel. Kenapa aku harus menyerah ke Babel? Babel itu negara baru. Walaupun dia lagi kuat-kuatnya, lagi mengalahkan banyak bangsa, tapi kan Mesir kuat. Maka Yoyakim ini nggak mendengarkan peringatan Yeremia ini. Bagaimana dengan rakyatnya? Nah, pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya, beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Kalau pakai bahasa hari ini, Yeremia itu disuruh pergi ke gereja, ngomong ke orang-orang yang hendak beribadah di gereja. Isinya tuh seperti itu. Hei, kamu harus berbalik ya dari tingkah laku yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Ketika Yeremia mengucapkan peringatan pertama ini, mereka tuh benar-benar nggak sadar dan benar-benar nggak tahu kalau nanti dalam beberapa tahun lagi Israel tuh benar-benar akan rata, akan hancur total. Mereka tuh benar-benar nggak tahu. Karena sejak zaman Salomo, negara yang sangat maju sampai di zaman sekarang, memang mereka perang, naik turun, tapi itu kerajaan nggak pernah hancur. Umat spesial kan, umat Allah katanya. Nah, ketika dengar mereka perkataan seperti ini, respon ketika ada orang datang ke gereja kita, tiba-tiba mereka ngomong begini, hei kamu, berbaliklah. Maka respon pendeta, respon diaken sama orang-orang yang beribadah tuh kira-kira seperti apa? Situasi lagi aman, lagi damai. Ada deru perang, tapi kan bukan di sini. Raja memang baru mati, tapi kan sudah ada raja baru. Tapi masa bilang negaranya akan diratain sama tanah? Itu kan namanya nyumpain kan? Berbalik dari yang jahat bagaimana orang kita lagi beribadah, ini kita lagi ke tempat ibadah, lagi ibadah loh. Nah, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Jadi seluruh orang, imam, nabi, seluruh rakyat tangkap Yeremia dan ngomong, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya, dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang di rumah Tuhan. Nah, jadi berita ini di rumah Tuhan, sampai hiruk pikuknya kedengaran sampai ke istana raja. Akhirnya pemuka-pemuka yang di istana raja pergi ke pintu gerbang. Pintu gerbang itu tempat mereka mengadili, duduk di pintu gerbang. Kayak Lot duduk di pintu gerbang gitu ya. Nah, itu di sidang. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu,
kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Jadi Yeremia itu udah pasrah. Terserah kalian mau apain, tapi ini benar-benar Allah yang ngomong. Nah, dia selamat karena para pemuka bela dia. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan, Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu. Akhirnya mereka, singkat kata, mereka bilang, oh orang ini nggak pantas dihukum mati. Kenapa? Karena tua-tua memberi alasan seperti ini. Dulu ada satu nabi namanya Mika, orang Moreshet, telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan, sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang dicamkannya atas mereka? Dan maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Jadi para pemuka itu memberikan argumen, dulu pun ada nabi yang kasih peringatan. Tapi ketika mereka dengar peringatan itu, mereka bertobat, bukannya mau bunuh. Nah, dari kejadian ini ya, kita bisa melihat apa? Terjadinya suatu pemisahan. Firman yang sama disampaikan, tapi ada telinga yang mendengar dengan kerendahan hati. Telinga yang penuh kasih. Kalau minggu lalu pendeta Yum bilang kan, kalau ada kasih itu nggak ada kesalahpahaman. Ketika orang-orang yang mendengar Yeremia berseru, dan seruan itu adalah itu membawa pada pertobatan. Pertobatan pemuka-pemuka membawa pertobatan kepada rakyat. Akhirnya rakyat yang awalnya bilang, kita harus bunuh dia. Akhirnya apa? Iya, nggak boleh dibunuh. Benar juga ya, kita benar-benar harus berbalik dari perbuatan kita yang jahat. Padahal mereka lagi beribadah di gereja. Yeremia itu bukan diutus ke tengah jalan ke orang-orang yang sedang tidak mau beribadah, tapi ke orang-orang yang potensial bisa mendengarkan firman. Tapi coba hari ini kita ke gereja, nasihatin orang di gereja. Apakah orang-orang di gereja itu punya telinga yang mau mendengarkan? Sekarang kita bandingkan sama Yoyakim. Ini rakyatnya ya. Sekarang kita bandingin sama Yoyakim. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semai dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah dia lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Ini sama nih kejadiannya. Satu orang ngomong hal yang sama, tapi yang dengar sekarang raja. Nah, kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor, beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang,
dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Safan ini Ahikam bin Safan kan? Ahikam anak Safan. Safan ini ingat dulu waktu Yosia benerin bait suci. Nah, Safan ini dia sembunyiin Yeremia selama beberapa tahun. Ketika dalam persembunyiannya itu, firman Tuhan datang ke Yeremia. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim, berarti tahun 105 ya. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Kalau teman-teman baca Yeremia dari awal, Yeremia itu bertugas dari zaman Yosia. Ketika dia dipanggil, dia bilang, oh Tuhan, aku ini masih muda. Nah, dari saat itu sampai hari ini, dia sudah tulis. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkah yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Disuruh catat di suatu gulungan kitab. Nah, jadi Yeremia panggil Baruk, namanya Baruk bin Neria. Jadi Yeremia memanggil Baruk, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulung itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa, engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan, dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakan juga. Ini 4 tahun yang telah berlalu. Sudah 4 tahun berlalu, tiba-tiba Baruk datang lagi ke gereja, ngomongin hal yang sama. Dengan apa yang diomongin 4 tahun lalu. Dulu apa yang terjadi? Riuh kan? Sampai mau disidang kan? Nah sekarang ini Baruk bacain lagi. Nah, lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di kamar Gemaria anak Panitra Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar Panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni Panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Zedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Mikaya bin Gemaria bin Safan, ngomong ke salah satunya Gemaria bin Safan, itu ngomong ke bapaknya sendiri. Jadi ini kayak anak kecil, dengerin khotbah di gereja, di antara sekian banyak orang yang dengerin itu, banyak kan yang dengerin? Cuman dia ini denger dengan telinga apa? Beda. Langsung dia turun ke istana raja, ke kamar Panitera. Di situ lagi ngumpul pemuka-pemuka, termasuk papanya. Lalu dia ngasih tahu. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya. Ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi, jadi singkat kata ketika para pemuka itu berunding setelah dengar itu, para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Selemia bin Kusi kepada Baruk, mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkata mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu pada kami. Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Mungkin mereka takut anaknya ini kecil ini salah dengar atau gimana. Nah, setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka
dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Karena ini kabar apa? Kabar akhir zaman bagi negara mereka loh, kehancuran. Nah, kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran, sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama. Mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Dibacaan. Akhirnya perkataan itu sampai ke raja. Kalau dulu kan kitab suci ditemukan, didatangkan sampai ke tangan raja. Ketika dibacakan, raja mengoyakkan pakaiannya dan bertobat kan. Nah ini ketika dibacakan, setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyakkannya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu. Sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Beda sama orang-orang yang telah mendengar sebelum ini. Orang-orang yang setelah mendengar sebelum ini, mendengar tapi nggak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena dia tidak berada di posisi yang paling tinggi. Elnatan, Delaya, dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Agil, dan Selemia bin Abdil untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Hal yang tertinggi, pemegang kekuasaan tertingginya nggak mau dengerin. Walaupun yang di bawah mau dengerin. Bayangin coba, kalau dalam satu perusahaan, pengambil keputusannya direktur yang paling utamanya, itu nggak ngerti. Kalau kita lihat kerajaan, Yoyakim itu rajanya, yang di bawah-bawah itu rakyatnya. Kalau ini kita lihat ini diri kita, maka apa yang tertinggi di dalam diri kita? Nah, karena Yoyakim itu ada kekuatan Mesir yang mendukungnya, dia jadi seperti tiran. Firman Tuhan pun dia robek-robek, dia bakar. Walaupun kemudian nanti Tuhan suruh tulis lagi, suruh Yeremia tulis lagi, tambahin lagi, lebih banyak. Walaupun namanya itu Yoyakim, Tuhan yang membangkitkan, atau Elyakim, Allah yang membangkitkan. Bagi dia, itu Mesir yang membangkitkan. Waktu Yoahas, adiknya diturunkan, dan dia dilantik jadi raja oleh Firaun Neko, Yoyakim itu dibebankan pajak 10 talenta emas dan 100 talenta perak. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat membeli uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak dari rakyat sendiri, dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Kata menarik itu nagas. Artinya itu menarik atau menerima uang dengan paksa, menerima uang dengan kekerasan. Negara itu sedang ditekan, diberikan pajak yang begitu besar. Jangankan memiliki hati untuk mengangkat doa perantara untuk rakyatnya, dia malah justru menunggangi kesengsaraan rakyat. Bukan hanya menarik uang untuk membayar Mesir, sudah ambil duit membayar Mesir, tapi juga untuk dirinya sendiri. Jadi dia menggunakan seluruh kekuatan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk menekan rakyat. Yeremia catat,
kekelaman pemerintahan Yoyakim itu seperti ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan yang besar, lebar, anjung yang lapang, luas, lalu menetas. Dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu as dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan, minum juga dan beroleh kenikmatan, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku, ikan teman Tuhan? Tapi matamu dan hatimu telah tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Itulah sifat Raja Yoyakim. Di tahun 605, 4 tahun setelah pemerintahan. Bagaimana ia memerintah diilustrasikan seperti ini. Mata, hati, kejar laba. Tumpahin darah orang gak bersalah, memeras, menganiaya. Target hidupnya itu pencapaian tertinggi dalam kehidupannya itu adalah memamerkan betapa hebatnya dia. Dengan rumah yang keren. Kayu aras itu kayu yang mahal, termahal waktu itu, di zaman itu. Di daerah itu. Karena kan itu kan daerah berbatu kan, bukan daerah kayu. Jadi nggak ada perhatian sama sekali tentang bagaimana nasib rakyatnya. Waktu kita bahas 2 minggu kemarin, selama 2 minggu kita bahas tentang kejadian 2, kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Ini adalah contoh seorang manusia yang sepenuhnya dipenuhi oleh pikiran ular. Bagaimana caranya menyadarkan Adam yang penuh dengan pikiran ular? Coba ingat-ingat. Bagaimana caranya menyadarkan Adam tentang pikiran ular? Bagaimana caranya menyadarkan Adam kalau menutupi ketelanjangan dengan pakaian yang dibuat dari daun ara itu sia-sia? Apa yang Allah anggap sia-sia, kadang-kadang itu nggak bisa langsung dimengerti oleh manusia. Bagi Yoyakim, Mesir, jabatan raja yang diberikan Mesir kepadanya, dan seluruh kekayaan yang dia himpun saat itu, itulah daun ara. Bagi, kalau Tuhan lihat dia, itu daun ara. Tapi itu yang dia pakai untuk menutupi ketelanjangannya. Maka bagaimana? Apa yang harus Allah lakukan? Orang yang seperti ini. Di tahun itu juga, pada tahun 605, Babel mengalahkan Babel itu loh, perang di Karkemis, dan Babel itu menang. Di saat itulah mulai pemerintahan pertama Raja Nebukadnezar. Dan setelah Babel menang lawan Mesir, ini perangnya bukan di Mesir loh, perangnya di Karkemis. Karkemis itu di atasnya Israel. Jadi Mesir itu maju sampai atas Israel. Tapi kalah. Maka dimulailah pemerintahan zaman Raja Babel. Pemerintahan pertama Raja Nebukadnezar. Irak kalau zaman sekarang. Habis mereka menang lawan Mesir, mereka langsung turun menghajar Yehuda. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa mengenai Mesir terhadap tentara Firaun Neko, Raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Di tahun yang sama. Tahun yang sama ketika dia dibacakan firman dan dia robek-robek. Akhirnya Babel datang, inilah pembuangan pertama.
pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, nah jangan bingung ya kalau Daniel sama Yeremia itu yang satu hitungnya pakai tahun penobatan, yang satu hitungnya nggak pakai tahun penobatan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim lagi, udah datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istana untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi waktu itu, tahun 605, terjadilah pembuangan pertama. Yang dibawa itu beberapa perhiasan sama beberapa orang Israel, tapi bukan orang Israel biasa. Hanya orang-orang dari keturunan raja atau kaum bangsawan. Kalau baca ayat selanjutnya itu dipilih yang pinter-pinter, yang bijaksana, yang hebat-hebat. Orang-orang muda yang tanpa celah, yang penampilannya baik, yang memiliki pengertian tentang berbagai macam ilmu. Itu yang seharusnya bisa bekerja di istana, bisa bekerja untuk membangun Yehuda, itu yang dibawa. Pindah ke tanah Siniar. Nah, setelah dibawa, di tahun ini, Yeremia kasih firman lagi. Peringatan yang kedua. Isinya ini. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Nah, peringatan pertama tadi menyerah ke Babel. Peringatan kedua, cuma 70 tahun. Cuma 70 tahun aja, katanya. Nggak lama-lama. Nah, jadi rakyat itu terpisah. Jadi sekarang keadaannya ya, saya bikin dua garis nih. Yang di atas itu yang di Yehuda, di Yerusalem, yang di bawah di daerah Istana Raja. 2 tahun setelah pembuangan, terjadilah kejadian ini. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Kita akan bahas ini nanti lain waktu. Ini tentang Daniel menerjemahkan mimpi. Nebukadnezarnya mimpi, tapi dia nggak mau kasih tahu mimpinya apa, dan dia kumpulin semua orang pintar, dia bilang, ayo artikan mimpiku. Mimpinya apa dulu? Nggak mau, kamu kasih tahu aku mimpinya apa, artinya apa. Kalau nggak, semua mati. Nah, Daniel akhirnya apa? Dia artikan, dan dia diangkat jadi apa? Pemimpin di Babel. Itu kejadian itu di situ. Jadi waktu kalau teman-teman baca kitab Daniel yang bercerita tentang mimpi, ingat, ini peristiwa yang lagi terjadi di tengah-tengah pembuangan. Nah, pada tahun 602, Mesir perang lagi lawan Babel dan menang. Nah, saat itu ketika Babel menang, Yoyakim langsung berontak. Dia ditangkap di tahun 602. Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkannya di istananya di Babel. Tahun 602 dia dibawa ke Babel. Sampai beberapa tahun. Nggak ditulis sampai kapan. Tapi dia dilepas dan kembali memerintah di Yerusalem. Ketika dia dilepas, dia tetap memimpin perlawanan terhadap Babel. Jadi dua peringatan yang sudah Yeremia kasih tahu untuk menyerah cuma 70 tahun, itu nggak bisa patuh. Seluruh hidupnya itu hanya melihat apa yang baik di matanya.
akhirnya hanya bisa melawan perintah Tuhan. Pada tahun 597, dia dibunuh. Babel datang lagi ke Yerusalem, bunuh dia di situ, angkat anaknya jadi raja. Kemudian dalam tahun ketiga, angkat anaknya jadi raja. Yoyakin jadi raja. Arti nama Yoyakin itu Tuhan yang membangun. Nama lainnya itu Yekonya atau Konya. Dia naik takhta waktu dia umur 18 tahun. Kelewat kayaknya. Enggak. Nah, jadi dia waktu naik takhta umur 18 tahun, dia memerintah cuma 3 bulan 10 hari. Setelah dia memerintah 3 bulan 10 hari, dia nyerah kepada Babel. Dialah satu-satunya raja yang taat pada peringatan Yeremia. Dia keluar langsung menemui Babel, menyerah. Itu dicatat di Raja-Raja 24 ayat 8. Dia pergi mendapatkan Raja Babel dan nyerah. Tapi kemudian dia ditangkap, di tahun ke-37 dia ditangkap, itu dia dibebasin. Karena dia yang pertama kali menyerah, dia yang taat, akhirnya akhir hidupnya itu aman. Dia dibebaskan, dikasih kedudukan tinggi, bahkan raja itu memberikan dia makanan-makanan yang diperlukan oleh dia. Nah, pada saat kita balik lagi ya, pada saat dia dibawa, Raja Babel itu bawa apa aja? Mengeluarkan barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi kalau pembuangan pertama itu, Babel itu cuma ngambil beberapa barang di bait suci. Sama orang-orang yang pintar-pintar. Jadi yang dianggap berharga waktu itu apa? Kepintaran. Sekarang orang pintar udah nggak ada lagi. Jadi yang dibawa apa? Emas, kekayaan. Sampai dikerat. Perkakas emas itu kan dilapisi emas kan. Itu dikerok emas, diambil. Apalagi yang dibawa? Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Nah, kata seluruh ini bukan seluruh penduduk ya, tapi panglima, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah perkasa itu kalau terjemahan aslinya tuh orang yang berkemampuan, tukang dan pandai besi. Kalau ingat keturunan Kain itu ada bapak tukang tembaga besi, ada bapak dari orang yang memelihara ternak, ada bapak yang memainkan alat musik, gitu kan? Nah ini sama nih. Kalau pembuangan pertama tuh yang diambil itu yang pinter-pinter, pembuangan kedua tuh yang diambil itu yang ahli-ahli. Tukang, pandai besi, diambil semua. Dicatat lagi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibu dan raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Dibawa semua. Sampai diulang 2 kali. Di sini juga ada nabi yang dibawa, namanya Nabi Yeskiel. Jadi kalau suatu negara, pembesar-pembesarnya udah dibawa nih. Jadi kalau kita lihat situasi saat itu, di Yerusalem, di yang paling atas ya, itu kan Yerusalem ya, di Yehuda.
di Kanaan, itu ada Nabi Yeremia. Daniel itu ada di istana Raja Babel. Yeskiel itu ada di tempat rakyat biasa, yang di tepi sungai Kebar, di tempat pembuangan biasa. Jadi ini adalah 3 orang di tempat yang berbeda. Yang paling atas itu yang belum dibuang, Daniel di tempat yang pembuangan pertama, Yeskiel itu pembuangan kedua. Orang-orangnya bagaimana? Orang-orangnya itu adalah di tempat Daniel itu yang pinter-pinter, yang bangsawan-bangsawan. Di tempat yang Yeskiel tuh orangnya apa? Orang-orang ahli, orang-orang pahlawan, orang yang benar-benar punya kemampuan. Ini Tuhan pisahkan tiga. Ini Tuhan lagi pisahkan. Nah, yang di Yerusalem apa? Yang lemah-lemah. Kalau lihat ini, 3 ini ya, 3 orang ini ya, pekerjaan siapa yang paling gampang? Tadi mereka bergabung, bersatu melawan Tuhan. Sekarang dipisahin jadi 3 nih. Yeremia tugasnya ngajarin yang lemah-lemah, Daniel ngajarin yang pintar-pintar, yang Yeskiel ngajarin yang ahli-ahli. Yang mana yang kerjanya paling ringan? Pikir sebentar. Tebak-tebak juga nggak apa-apa. Ini semua kita akan pelajari minggu depan. Biasanya kan orang yang lemah itu ya, kalau orang lemah, kita harus lihat Yerusalem itu tuh dari suatu negara yang kuat sampai dibikin segini lemahnya. Orang yang lemah, orang yang tidak berdaya ya, total tidak memiliki kekuatan, tidak berdaya, itu cuma bisa duduk dan nangis. Putus asa. Dia akan mulai buka mata, buka telinga, mulai dengar-dengar, mulai tanya-tanya. Karena orang yang lemah itu butuh jawaban, butuh penghiburan. Biasanya orang lemah itu lebih mudah untuk ditegur atau dinasihati. Orang yang lemah itu mulai mencari Allah. Tapi kalau lihat minggu depan, ini kan Yeremia baru peringatin 2 kali ya. Nanti di zaman ini, Yeremia peringatin 5 kali lagi. Betapa menderitanya pekerjaan Yeremia. Daniel bagaimana? Di suatu istana raja, orang yang paling pintar di situ. Betapa susahnya hidup Daniel di situ. Yeskiel gimana? Harus nginjilin semua orang yang ahli, pandai, pahlawan, tukang-tukang yang hebat, pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sangat bijaksana. Gimana nginjilin orang seperti ini? Dia sampai tutup mulut, Tuhan bikin dia bisu. Setelah dibuang pertama, dibuang ketiga, suatu keadaan yang seperti ini, apakah ada kata menyerah? Ya Tuhan, maaf, lepas arah. Nggak ada. Sampai akhir nggak ada menyerah. Kalau Yesaya bilang di Yesaya 1, manamu lagi yang mau kupukul? Coba ya, baca Yesaya 1 ayat 4-8. Ada yang boleh bacain Yesaya 1 ayat 4-8? Ini saya ketemu, saya bacain ya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang sarap dengan kesalahan. Keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar di depan matamu, orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Ini saya ngomong nih. Saya ketika melihat situasi ini ya, saya melihat ya, betapa parahnya manusia. Dan betapa kerasnya Allah harus bekerja untuk memperlihatkan agar mereka tuh nggak bisa berpaling bahwa memang segala sesuatu di tangan Tuhan. Nanti kalau minggu depan kita bahas pembuangan yang ketiga,
Tuhan diperlihatkan bahwa segala sesuatu Tuhan yang kerjakan. Nah, ini baru bagian pertama. Mudah-mudahan bisa kasih teman-teman gambaran lewat kejadian ini yang terjadi di akhir masa kehancuran Yehuda. Ini akan hancur total di tahun 586. Berarti ada 11 tahun lagi peristiwa yang akan kita bahas. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak?